Hai Sobat Duta Balap semua. Tahukah Sobat jikalau MotoGP Amerika Serikat 2025 semakin dekat dan berbagai cerita menarik terus bermunculan menjelang balapan seru di Circuit of the Americas. Dari kepercayaan diri Johann Zarco bersama Honda, komentar menarik dari adik Valentino Rossi soal performa tim Jepang, hingga perubahan target Maverick Vinales setelah kemenangan sebelumnya. Tak ketinggalan, ada pula pendapat pedas tentang Franco Morbidelli dari seorang crew chief legendaris. Mari kita kupas satu persatu. Johann Zarco, pembalap LCR Honda, datang ke MotoGP Amerika Serikat dengan penuh keyakinan. Meski Honda masih dalam fase pembangunan kembali, Zarco optimis bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan akan mulai terlihat di Austin. Ia percaya, dengan kerja keras tim, Honda bisa kembali kompetitif. Mampukah Zarco membawa Honda kembali ke barisan depan? Luca Marini, adik Valentino Rossi sekaligus pembalap Repsol Honda, menilai bahwa hasil Honda di MotoGP Argentina adalah yang terbaik sejak 2019. Meskipun masih jauh dari podium, pencapaian ini menandakan adanya progres yang signifikan. Marini percaya bahwa tanpa Marc Marquez pun, Honda masih bisa menemukan jalannya kembali ke papan atas MotoGP. Maverick Vinales sebelumnya tampil luar biasa dan berhasil meraih kemenangan, namun di MotoGP Amerika, ekspektasinya justru lebih rendah. Sang pembalap Aprilia menyebut bahwa sirkuit ini memiliki tantangan tersendiri yang membuatnya harus lebih realistis dalam menetapkan target. Namun, bukan berarti Vinales akan menyerah begitu saja. Mampukah ia mengejutkan di Austin? Seorang crew chief legendaris MotoGP mengungkapkan bahwa Franco Morbidelli memiliki bakat besar, namun kurang memiliki mentalitas agresif seperti beberapa pembalap top lainnya. Menurutnya, Morbidelli harus lebih berani dan tidak sopan di lintasan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Akankah Morbidelli mengubah gaya balapnya demi hasil yang lebih baik? MotoGP Amerika Serikat 2025 akan menjadi panggung bagi banyak cerita yang sedang berkembang. Apakah Honda benar-benar bangkit? Mampukah Vinales kembali bersinar? Dan bagaimana nasib Morbidelli? Semua jawabannya akan kita saksikan di Austin. Johann Zarco percaya diri tatap MotoGP Amerika Serikat 2025. Akankah dirinya segera membawa Honda bangkit dari keterpurukan? Ya, pembalap LCR Honda, Johann Zarco, optimistis menatap balapan seri ketiga musim ini yang bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2025. Hal itu tak luput dari hasil yang didapat Honda pada seri balapan MotoGP Argentina 2025. Ya, Honda meraih hasil yang cukup manis di seri balapan MotoGP Argentina 2025. Tim pabrikan asal Jepang itu berhasil menempatkan 3 pembalapnya finish di sesi balapan utama. Zarco finish posisi 6, Joan Mir ke-9, dan Luca Marini di urutan 10. Keberhasilan 3 pembalap itu finish 10 besar sekaligus membawa Honda naik ke peringkat 2 pada klasemen konstruktor. Mereka mengoleksi 26 poin, unggul 4 angka atas Aprilia dan KTM. Zarco mengaku senang karena Honda bisa meraih hasil manis di Argentina. Pembalap asal Prancis itu juga senang karena bisa berduel dengan pembalap kuat di papan atas. Akhir pekan ini sungguh luar biasa, hampir seperti mimpi. Sejak lap pertama hari Jumat hingga balapan hari Minggu. Rasanya sangat menyenangkan bisa bertarung dengan para pembalap top, kata Zarco, dilansir dari situs MotoGP, Senin, 24 Maret 2025. Ex-pembalap Pramac Racing itu mengatakan, hasil manis ini telah menambah kepercayaan diri Honda dalam menatap MotoGP Amerika Serikat 2025. Zarco menegaskan dirinya bakal tampil habis-habisan di sana. Jika kami bisa menjalani akhir pekan yang positif di kota, itu akan menjadi tanda baik bagi Honda, ungkapnya. Jelas, kepercayaan diri kami meningkat pesat, jadi mari kita lihat bagaimana performa kami di Austin karena saya sangat ingin tampil maksimal di sana, tambah Zarco. MotoGP Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada 28 sampai 30 Maret 2025. Balapan seri ketiga itu akan digelar di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat. Sementara itu, pembalap Honda HRC Castrol, Luca Marini, memandang 2 seri balap MotoGP 2025 dengan positif setelah susah payah memulai tahun pertamanya di Honda mengisi kursi yang ditinggalkan Marc Marquez.
Pembalap Italia itu datang dalam situasi yang sulit bagi pabrikan Tokyo itu musim lalu karena mereka adalah motor terakhir di grid. Musim ini, tampaknya ada secercah harapan bagi merek Jepang. Adik Valentino Rossi itu ingin menonjolkan kecepatan yang diraihnya pada akhir balapan dengan motornya di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina dengan memastikan bahwa ia berkendara dengan nyaman. Kecepatan di akhir sungguh luar biasa, sangat bagus. Kombinasi ban belakang berukuran sedang dan pengaturan motor sangat membantu kami, kata Marini dilansir bolasport.com dari Motosan. Kami membuat peningkatan besar dibandingkan dengan hari Sabtu. Kami mengubah motor sedikit dan hasilnya jauh lebih baik, saya mampu berkendara dengan sangat baik. Pembalap 27 tahun itu menyesali start yang buruk karena hal itu kemudian memengaruhi hasil balapan. Sungguh disayangkan karena Jack memaksa saya untuk banyak menutup gas di awal dan saya kehilangan banyak posisi. Kemudian saya menyalip banyak pembalap, ucap Marini. Tetapi ketika saya sendirian, saya hampir tertinggal 4 detik dari Joan Mir. Meskipun perasaannya membaik, Marini mengakui bahwa mereka masih menderita dari kurangnya cengkeraman ban. Itu tidak benar-benar masalah, tetapi itu membuat kami kurang marin. Kami tidak memiliki cengkeraman yang cukup di bagian belakang dan ketika ban mulai aus, getaran muncul, aku Marini. Kami perlu menyelesaikannya sesegera mungkin karena kami sudah menderita hal itu tahun lalu pada akhir musim dan kami kehilangan waktu tanpa alasan. Marini mengatakan bahwa karena faktor ini ia tidak dapat bertarung dengan rekan setimnya Mir untuk posisi pada MotoGP Argentina karena bannya sangat aus. Saya memiliki kecepatan yang baik, tetapi saya menggunakan ban belakang medium terlalu banyak untuk mencapai grup depan dan ketika saya tiba, itu sudah aus, saya harus bertahan sampai akhir. Akhir pekan ini adalah yang terbaik bagi Honda sejak 2019. Luca Marini membandingkan hasil dirinya dengan Yamaha, merek Jepang lainnya, karena ia yakin bahwa mereka lebih unggul dalam kualifikasi dan bahwa ini juga merugikan mereka dalam balapan. Kami perlu meningkatkan hasil di kualifikasi karena Yamaha lebih kuat dari kami dalam aspek ini, ucap Marini. Jika kami berhasil maju lebih jauh, Joan dan saya bisa menjadi pabrikan terbaik ketiga, mungkin hanya di belakang Aprilia. Saya pikir kami bisa melakukan balapan yang bagus melawan mereka. Bagaimanapun, itu adalah akhir pekan yang bagus dan saya senang dengan pekerjaan yang telah kami lakukan. Untuk akhir pekan berikutnya di Austin, pada MotoGP Americas, Marini mengarahkan bahwa mereka harus memulai dengan baik pada sesi Jumat untuk berada dalam posisi yang baik untuk balapan. Namun, dia mengakui bahwa Circuit of the Americas, kota, agak berbeda dari 2 putaran kejuaraan dunia sebelumnya. Melihat perubahan yang kami buat pada motor, baik Joan maupun saya memiliki motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Burinam, ujar Marini. Texas adalah balapan berbeda dengan ban yang berbeda. Kami harus memahami basis mana yang akan kami gunakan untuk memulai pada Jumat di Austin. Kuncinya adalah langsung menuju Q2, seperti yang dilakukan Zarco di Argentina. Jika kami lolos dengan baik, balapan akan benar-benar berbeda, kata Marini. Marini juga mengatakan bahwa tidak hanya motor yang perlu ditingkatkan, tetapi ia juga perlu memoles hal-hal dalam cara mengendarainya, terutama untuk tampil lebih baik di kualifikasi. Bagi saya melakukan segala yang mungkin untuk menemukan referensi yang tepat dan memberikan yang terbaik, mempertaruhkan segalanya, utur Marini. Tetapi kami dapat melakukan beberapa penyesuaian pada motor untuk membuatnya lebih kuat dan memanfaatkan ban dengan lebih baik pada putaran cepat. Kami memiliki beberapa ide. Di sisi lain, Maverick Vinales adalah pemenang pada edisi terakhir MotoGP Amerika di Circuit of the Americas, kota. Di MotoGP Amerika 2024 lalu Maverick Vinales menang bersama Aprilia Racing, sekaligus mencatatkan rekor luar biasa di ajang balap roda 2 ini. Yakni menjadi pembalap pertama di era modern MotoGP yang menang balapan dengan 3 pabrikan, yakni Suzuki, Yamaha dan Aprilia. Kebanggaan tersebut masih sedikit terasa buat Vinales, yang musim ini membela tim Red Bull KTM Tech3. Aku pergi dari Argentina dengan perasaan yang baik setelah balapan. Kupikir kami akhirnya menemukan setelan dasar yang lebih cocok untukku, ujarnya. Jadi aku sangat ingin mengembangkan arah ini lebih lanjut di Austin. Trek ini sangat kusukai, sangat menuntut secara fisik, aku sukses di sini musim lalu, jelasnya.
Namun ayah dua anak itu sama sekali tidak berpikir bisa menang seperti musim lalu, bahkan meraih podium atau finish 5 besar pun tampaknya tak mungkin. Kami harus realistis. Aku masih beradaptasi dengan motor baru, jadi target kami berbeda dibandingkan tahun lalu, tutur mantan rider Yamaha ini. Target Vinales di Amerika hanyalah agar bisa tampil lebih baik dibanding Thailand dan Argentina, di mana dia hanya bisa menggondol 4 poin saja. Jumat sangat penting menemukan setelan terbaik untuk akhir pekan, sehingga kami bisa meningkatkan performa di kualifikasi dan kemudian bertarung di balapan utama. Aku sangat bersemangat menghadapi seri ini, ayo gaspol, tegas Vinales. Di sisi lain juga ada sang rekan setim Vinales, Enea Bastianini, juga menjadi pemenang balapan di Austin pada 2022 lalu. Bastianini juga tidak memasang target muluk-muluk, tapi dia percaya diri bisa tampil lebih baik dari 2 seri sebelumnya. Kru chief legendaris MotoGP, Ramon Forcada, memberikan pujian kepada mantan pembalapnya, Franco Morbidelli, yang sukses naik podium dalam balapan utama MotoGP Argentina 2025. Menurutnya, ini membuktikan talenta hebat Morbidelli dan bukti bahwa rider Italia itu belum habis. Dalam balapan itu, Morbidelli finish ketiga usah nekat memakai ban belakang lunak ketika mayoritas rivalnya memakai ban medium. Itu adalah podiumnya yang pertama setelah penantian 1414 hari, yakni yang perdana sejak MotoGP Spanyol 2021, sebelum ia cedera lutut yang cukup parah. Forcada pernah menjadi kru chief Jorge Lorenzo dan bersama-sama meraup 3 gelar dunia MotoGP. Setelahnya, Forcada menjadi kru chief Maverick Vinales, sebelum bekerja dengan Morbidelli di Petronas Yamaha SRT pada 2019 hingga 2021. Berkat bantuan Forcada, Morbidelli menjadi runner-up pada tahun 2020. Forcada sendiri pensiun sebagai kepala kru pada akhir 2022 dan kini menjadi pakar dalam siniar Jorge Lorenzo, Durala Vita. Dalam siniar itulah Forcada memuji Morbidelli, sambil mengungkapkan karakter asli dari rider Pertamina Enduro VR46 itu, yang menurutnya kerap terlalu pendiam dan tenang. Franco adalah pembalap berbakat dan pribadi yang luar biasa. Morbidelli adalah salah satu dari sedikit pembalap yang tidak cukup brengsek untuk menjadi seorang pembalap, ungkap Forcada, yang juga dikenal sebagai teknisi hebat di MotoGP. Saat berada di trek, ia adalah tipe pembalap yang membutuhkan segalanya berjalan dengan sempurna. Namun, ketika ia menutup visor helmnya, ia akan melakukan apapun yang ia mau, bahkan jika kompetisi itu melibatkan Marc Marquez atau Pecco Bagnaia sekalipun. Lanjutnya, pria asal Spanyol ini juga menyatakan bahwa Morbidelli merupakan pembalap yang tidak suka mencari-cari alasan ketika performanya terpuruk. Ia bahkan jarang mau membicarakan cedera apapun yang sedang dideritanya. Dia orang yang pendiam, tipe yang cenderung menyembunyikan cedera. Dia tak suka dianggap sebagai seseorang yang mencari-cari alasan atau pembenaran jika mengalami masalah. Oleh karena itu, sering dia lebih memilih untuk diam dan tetap tenang, tutup Forcada. Menjelang MotoGP Austin di Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat, 28-30 Maret 2025 nanti, Morbidelli ada di peringkat keempat pada klasemen pembalap dengan koleksi 37 poin, tertinggal 37 poin dari Marc Marquez yang ada di puncak. Nah sobat, sampai juga di ujung video ini, like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.